Republik Islam Iran bertindak keras dengan melakukan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk pasca serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Amerika Serikat menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Meskipun berkali-kali dibantah Iran, tuduhan itu menjadi dalih Amerika Serikat dan Zionis Israel untuk menyerang Iran. Kita akan membahasnya bersama pakar politik luar negeri dan keamanan Pitan Daslani. Pak Pitan, selamat malam. Apa kabar Pak Pitan? Selamat malam, senang bisa kembali ke sini. Baik, sehat ya Pak Pitan. Sambil terus memantau perkembangan. Sehat. Jadi masih panas, ketegangan masih tinggi. Nah, yang terkini adalah Amerika Serikat itu sebenarnya mendesak pembongkaran fasilitas nuklir Iran. Betul. Sementara perundingan terus berlangsung tapi tidak kunjung mencapai kesepakatan dan bahkan di saat negosiasi terus berlangsung AS malah menyerang Iran. Betul. Apakah ini memang intinya itu tentang nuklir, Betul. Pak Pitan? Jadi sebenarnya pemicu atau inti persoalannya kenapa Israel dan Amerika menyerang Iran itu adalah kekhawatiran atau ketakutan kalau Iran punya senjata nuklir. Itu yang selalu ditakuti. Nah, ini sangat politis ya. Jadi sebenarnya begini, tanggal 14 Juli 2015 itu 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Prancis, itu ditambah Jerman dan Uni Eropa membawa Iran ke meja perundingan di Wina. Nah, waktu itu yang menghasilkan yang disebut Iran Nuclear Deal. Itu menghasilkan kesepakatan. Jadi bukan semacam traktat perjanjian, tapi kesepakatan. Bernama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Nah, ketentuannya di dalam situ itu mengatakan bahwa untuk 15 tahun ke depan, jadi itu JCPOA itu berlaku sejak 16 Januari 2015 ya? Bukan, 1 tahun setelah itu. 2016. Jadi 2016 dia berlaku. Nah, JCPOA itu mengatakan bahwa Iran hanya dibolehkan memperkaya uranium sampai batas 3,67%. Nah, itu untuk keperluan listrik dan sebagainya. Dan jumlahnya harus kurang dari 300 kg. Nah, lalu Iran bilang, saya dapat apa? Oke, kalau begitu kamu taat, maka semua sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika dan negara-negara barat lainnya itu akan dicabut. Gitu loh. Nah, itu ya senang kan? Jadi, itu Iran berusaha untuk menaati ketentuan itu. Tapi ada kecelakaan. Kecelakaan itu sebenarnya satu skandal. 8 Mei 2018, Donald Trump dalam masa jabatan yang pertama menarik Amerika keluar dari perjanjian itu. Dan memberlakukan kembali semua sanksi. Gitu. Jadi itu sekitar 30.000 mata dagang Amerika itu, Iran itu kena sanksi. Padahal tadinya itu Iran diperbolehkan menjual minyak sampai 2,1 juta barrel per hari. Ditutup semua, itu yang disebut snapback sanction. Sektor penerbangan dikenakan sanksi, sektor pelayaran dikenakan sanksi, sehingga Iran itu ekonominya nyaris lumpuh. Nah, Donald Trump keluar. Nah, kenapa Donald Trump tarik Amerika keluar? Karena Mossad mencuri data di Iran. Jadi 31 Januari 2018 itu, ada satu regu Mossad yang masuk ke satu gudang yang nyaris tidak dikenal, seperti tidak penting ya, di 23 km sebelah selatan kota Teheran, itu namanya Shorabat. Di Shorabat ini, gudang ini, Mossad masuk tengah malam, beroperasi selama 6 jam, itu 22 orang masuk situ, beroperasi selama 6 jam, mencuri semua data tentang nuklir. Iran punya waktu itu namanya program AMAD. AMAD itu program pengembangan nuklir Iran. Itu dicuri semua. 50.000 halaman cetak, 55.000 halaman elektronik dalam 183 CD. Dicuri semua bawah. Nah, inilah data yang membuat Amerika itu yakin bahwa, oh kalau begitu Iran memang mau buat senjata nuklir. Kan begitu. Nah, yang mencuri data itu ternyata bukan orang Iran. Bukan orang Israel. Tapi orang Iran sendiri yang menjadi agennya Mossad, yang masuk mencuri data. Makanya mereka bisa beroperasi selama 26 jam itu.
Gitu. Bebas ya. Lalu dibawa lari ke Azerbaijan, kemudian akhirnya sampai ke Israel dan ke Donald Trump. Nah, skandal ini yang membuat Amerika itu bilang, oh berarti Iran akan buat senjata nuklir. Nah, itu kan anggapan yang belum terjadi. Ya toh? Dokumen-dokumen yang dicuri itu adalah dokumen rencana kerja. Gitu. Tapi belum menjadi produk, belum menjadi senjata. Nah, atas dasar anggapan ini, maka Badan Tenaga Atom Nuklir itu meningkatkan observasinya, pengawasannya, sehingga 3 laporan Badan Tenaga Atom itu, pertama itu pada April 2021 itu mengatakan, oh Iran sudah melampaui bukan 3,67, sudah 60%. Kemudian 31 Mei 2025 itu Badan Tenaga Atom Dunia ini mengatakan yang 60% itu sudah sebanyak 408,6 kilogram. Kemudian yang terakhir laporannya itu 26 Februari 2026, 2 hari sebelum Amerika dan Israel menyerang Iran mengebom Iran. Laporan itu mengatakan bahwa ini jumlahnya ini bukan 400 kg lagi, tapi 440,9 kg. Artinya sudah bisa bikin beberapa bom nuklir kalau dinaikkan menjadi 80% purity, itu hanya perlu waktu sekitar 2 bulan, maka bisa menghasilkan bom yang 100 kali atau sampai 1000 kali lipat dari bom yang jatuh di Hiroshima. Ini kan gambaran yang ada di dalam angan-angan orang. Ya toh? Bomnya belum ada. Ya toh? Produknya belum ada. Tapi dengan asumsi seperti itu, maka Israel masuk bom pada 13 Juni tahun lalu, kemudian Amerika 22 Juni, lalu kemarin mereka masuk lagi kan, pengeboman yang kedua. Jadi ini, itu kan artinya ini kan assumption yang belum menjadi kenyataan, tapi itu menjadi alasan kenapa sehingga Amerika masuk dan bom. Itu karena apa? Karena dia takut kalau Iran punya senjata nuklir. Pak Pitan, laporan itu kan yang selama ini menjadi justifikasi mereka untuk menyerang Iran diulang-ulang dan terus berulang. Padahal Iran sudah selalu mengizinkan inspektor IAEA untuk masuk. Nah, angka-angka itu ada bukti konkretnya tidak? Angka begini, laporan itu hanya bisa diaudit oleh lembaga itu. Jadi tidak pernah diverifikasi oleh lembaga lain karena dia otoritas tunggal yang melakukan verifikasi. Sehingga dan yang ajaibnya adalah Duta Besar Indonesia sejak JCPOA itu dicetuskan, Duta Besar Indonesia duduk di dalam Dewan Gubernur. Dan sudah seingat saya sudah 2 Duta Besar Indonesia yang duduk di Dewan Gubernur daripada Badan Tenaga Atom ini ketika kebijakan Iran Deal itu dicetuskan. Artinya apa? Indonesia yang duduk di Dewan Gubernur di Dewan Gubernur daripada International Atomic Energy Agency di Wina. Artinya keputusan itu adalah keputusan yang sudah direstui oleh pemerintah Indonesia. Disitulah dilemanya kita. Gitu. Karena tidak mungkin duta besar kita mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Tahun berapa itu Pak berarti? 2015. 2015 ya. 2015. Jadi itulah keputusan satu lembaga yang independen melakukan verifikasi. Nah, sekarang masalahnya adalah orang jadi bertanya kan, kenapa Iran nggak boleh punya senjata nuklir, tapi yang lain boleh? Rusia saat ini punya 5.459 senjata nuklir, Amerika 5.177, Cina punya 600, tapi tahun 2035 dia akan punya 1.500 senjata nuklir dekat-dekat kita. Ya, Prancis 290, Inggris 225, India 180, Pakistan 170, Israel punya 90 dan Korea Utara punya 50. Dan bahkan Israel menolak menandatangani NPT. Israel tidak pernah mau menandatangani itu. Gitu. Kenapa Israel tidak mau menandatangani? India juga tidak mau menandatangani itu. Gitu. India itu baru karena apa? Karena sejak 1 Juli 68 itu ketika dicetuskan Nuclear Non-Proliferation Treaty, itu negara-negara yang sudah punya senjata nuklir dikecualikan daripada perjanjian itu. Tapi negara non-nuklir itu tidak boleh mengembangkan senjata nuklir. Jadi ada ketidakadilan kan? Ada injustice di situ. Jadi kenapa Iran yang diincar, Pak? Kenapa Iran yang diincar? Pertanyaannya kan lengkapnya harus bilang begini. Kenapa Iran yang diincar, Korea Utara tidak? Kan begitu. Nah, itu baru lengkap ya. Karena Korea Utara itu sudah punya ICBM sekarang. Peluru kendali antar benua. Kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa Iran yang diincar? Gitu. Karena ada persepsi di Amerika dan juga di Israel bahwa moncong senjata Iran itu ditujukan hanya ke Israel. Sehingga Amerika berkepentingan untuk
membela mati-matian, gitu. Dan jangan lupa itulah sebabnya dalam perang Israel Palestina itu sejauh ini sudah Amerika dan negara-negara NATO sudah memberikan bantuan 60 miliar dolar kepada Israel selain 3,8 miliar dolar rutin per tahun dari Amerika, tapi kepada Palestina kan hanya satu kali dikasih oleh Presiden Obama sebelum meletakkan jabatan, tapi bukan bantuan militer kan, kan begitu. Jadi memang tidak ada jurang ya, ketidakadilan di dalam distribusi senjata, juga ketidakadilan dalam mengimplementasi traktat nuklir ini, kan begitu. Itu. Baik Pak Pita, nanti kita lanjutkan ya, kita harus break terlebih dahulu, terutama karena perundingan sebenarnya sudah berlangsung. Jadi untuk apa ada perundingan ini kalau ujung-ujungnya tetap ketidakpercayaan dan laporan yang untuk menjustifikasi serangan itu tadi. Kami akan kembali sesaat lagi. Kan sudah bersama kami di Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Iran menyatakan pembalasan keras atas serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel di tengah berlangsungnya negosiasi, dan Amerika Serikat dan Israel penyerangan ini berlangsung di tengah proses perundingan. Namun kemudian ada pertanyaan yang muncul bahwa apakah diplomasi ini memang benar-benar diseriusi karena keduanya melakukan perundingan secara tidak langsung dengan perwakilannya masing-masing. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Pitan. Pak Pitan, ini jadi pertanyaannya, diplomasi ini kan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak ya. Tapi perundingan yang sampai sudah sampai ke tahap ketiga nih di Geneva, di Swiss ya. Artinya kalau misalnya dari awal mindset yang digunakan Iran sudah membangun senjata nuklir dan berbahaya, buat apa perundingan ini? Apalagi Iran sudah selalu membolehkan inspektur IAEA untuk masuk. Betul, itu pertanyaan yang tepat sekali. Jadi ini kan masalah persepsi, masalah persepsi ya. Jadi ketika suatu negara dipersepsikan berbahaya bagi negara lain, nah itu sama dengan teori Thucydides kan di zaman Athena dulu itu. Jadi kalau dipersepsikan berbahaya bagi negara lain, lalu negara yang merasa berbahaya itu kemudian menyerang, kan seperti itu. Nah, ada kejadian yang menarik. 16 Februari 2026 kemarin, itu ada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dengan Direktur Jenderal Lembaga Tenaga Atom Dunia, Rafael Grossi. Mereka bertemu di Jenewa, dan sehabis pertemuan itu, Rafael Grossi mengatakan bahwa ini harus Amerika dengan Iran harus segera bertemu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena rupanya ada bocoran bahwa uranium yang diperkaya, yang katanya dulu sudah hancur itu, masih ada barang itu. Yang diklaim sudah dilenyapkan oleh ternyata US. masih ada. Nah, itu yang bikin grogi. Makanya cepat-cepat pada 26 Februari, lembaga ini keluarkan warning bahwa ini sudah naik sampai 440 kilogram. Itu yang memicu Amerika dan Israel serang. Sejak pertemuan Menlu Iran dengan Rafael Grossi, yang hasilnya itu ada bocoran bahwa ternyata uranium yang diperkaya yang dulu diklaim katanya sudah musnah itu masih ada. Seberapa valid bocoran itu, Pak? Artinya kan harus berdasarkan data dan fakta yang bisa diakses oleh publik. Nah, justru yang mengumumkan adalah Rafael Grossi-nya. Rafael Grossi sendiri. Rafael Grossi sendiri yang ngomong. Okay. Nah, jadi kalau secara politis orang bisa bilang mungkin dia engineer biar bisa diserangkan begitu. Karena 2 hari sebelum penyerangan itu keluar laporan terakhir yang mengatakan bahwa jumlah uranium yang diperkaya di atas 60% itu sudah 440 kg. Gitu. Okay. Jadi yang harus kita pertanyakan, kenapa IAEA ini begitu powerful? Karena tidak ada lembaga tandingan yang dibentuk. Dia satu-satunya lembaga yang berkuasa mengontrol semua urusan nuklir di seluruh dunia. Termasuk ada orang Indonesia pada termasuk saat itu Duta Besar Indonesia itu, karena kantornya di Wina, jadi Duta Besar Indonesia di Wina itu selalu menjadi anggota daripada Dewan Gubernur, daripada lembaga ini. Jadi sebenarnya itu peluang untuk kita bersuara sebetulnya, cuma saya belum dengar suaranya. Sampai sekarang masih ada atau? Masih ada kan? Kita Masih selalu ada. Artinya kita itu anggota tetap. Anggota tetap di dalam. Jadi itu kan perwakilan itu biasanya tuh yang hadir di sana itu adalah wakil tetap RI di PBB dan duta besar kita di Wina. Itu yang selalu ada dalam lembaga itu. Gitu. Nah, jadi pertanyaan itu adalah
kenapa Iran dilarang? Karena ada persepsi bahwa di Amerika dan di Israel bahwa Iran itu berbahaya. Kan begitu. Oke. Nah, persepsi tentang berbahayanya ini yang membuat orang dia kemudian diserang. Nah, jadi kemana Pak arahnya? perang Nah, ini dia. Perang ini akan berakhir di mana? Pertama saya mau katakan begini. Kemarin itu sidang Dewan Keamanan PBB, tapi seperti biasanya ada sidang dan tidak ada sidang, saya tidak melihat ada perbedaannya. Karena tidak punya power. Bahkan Sekjen PBB hanya mengatakan bahwa permusuhan jangan dilanggengkan seperti begitu. Tapi tidak ada action dan memang tidak ada mekanisme PBB yang bisa menghentikan perang seperti ini. Gitu. Karena yang terlibat ini adalah negara pemegang veto, hak veto. Gitu. Yang pertama, yang kedua, orang lalu bertanya, ini perang akan berakhir di mana? Gitu. Tidak ada lembaga manapun yang bisa menghentikan perang ini kecuali mereka sendiri yang atas kesadarannya mengatakan berhenti berperang. Bagaimana itu bisa terjadi? Iran itu saat ini kekuatan Iran itu adalah ballistic missile, peluru kendali balistik. Itu tahun lalu dia punya sekitar 3.000 pucuk ballistic missile, tapi waktu dia serang balik ke Israel dan yang sekarang ini perkiraan yang saya terima tadi siang itu hanya tersisa 1.500 ballistic missile. Dan dia sudah pakai banyak sekali untuk menghantam Israel. Nah, kalau satu hari dia habiskan 100 Missile? Peluru kendali balistik berarti 15 hari habis. Kan begitu? Hitung-hitungan matematisnya. Hitung matematikanya begitu. Berarti karena mau memproduksikan kembali, pusat produksinya udah dihancurin sama bom kemarin. Artinya itu kemungkinan akan berakhir? Artinya sampai di situ dia akan ngerem. Dia hanya bisa mengandalkan drone kan? Kan begitu. Itu dari pihak, kalau kita lihat dari pihak Iran. Pihak Amerika bagaimana? Begini, Amerika itu bisa dijebak. Kalau Iran ini, karena Iran kita tahu negara yang punya daya tahan sangat kuat dalam berperang. Betul. Gitu? Kalau dia bisa bertahan, lalu timbul banyak korban di tentara Amerika di pangkalan-pangkalan itu, harga minyak naik, ya toh, apalagi penduduk sipil di negara-negara yang menjadi tempat pangkalannya itu mati, maka akan ada tekanan di Kongres Amerika untuk Trump mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Karena sesungguhnya yang sesuai konstitusi Amerika, yang punya kewenangan untuk mengumumkan perang itu adalah Kongres. Tapi kemarin bahkan tidak meminta persetujuan. Tidak minta persetujuan kan? Oke. Dan Selat Hormuz juga sudah ditutup. Iya. Dampaknya. Itu sebabnya sekarang anggota-anggota Kongres bahkan dari Partai Republik, ya, termasuk Senator Masih mengatakan ini nanti waktu bersidang kembali dia ingin mensponsori voting untuk mempertanyakan kenapa keputusan perang ini bukan diambil oleh Kongres tetapi diambil oleh Presiden. Itu akan jadi masalah. Nah, jadi dari pihak Iran, kekurangan supply senjata bisa menjadi faktor untuk mengerem atau menghentikan. Dari pihak Amerika, itu tekanan di dalam negerinya akibat begitu banyak masalah itu akan membuat dia menghentikan perang. Makanya kemarin Presiden Trump itu bilang, saya sudah dihubungi sama pejabat-pejabat di Iran untuk kita berunding. Udah keluar itu kalimat itu dari mulutnya. Artinya Amerika juga tidak akan tahan untuk bisa bertahan lama dalam perang. Karena kosnya terlalu mahal. Israel? Ya? Meskipun ada desakan. Meskipun ada desakan Israel. Amerika tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Kenapa? Karena selama ini selalu dituruti tapi Pak. Iya, masalahnya kan dia punya utang luar negeri terlalu besar. Bagaimana utang luar negerinya besar, terus dengan kebijakan tarifnya itu kan harga barang dalam negeri pada naik semua kan? Itu kan jadi masalah itu. Ya. Nah, jadi akan ada tekanan dalam negeri yang membuat dia tidak bisa melanjutkan ini, apalagi kalau Kongres menekannya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Pitan. Terima kasih. Atas analisisnya ini sangat menarik. Juga ada beberapa data dan fakta yang kita baru pertama kali dengar. Terima kasih sekali lagi, menyenangkan berbincang dengan Pak Pitan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.